Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuramita dengan NIM A1S122054. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan instrumen BK yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 hal yang harus dihindari dalam penyusunan item. Jadi ada 7 hal yang harus kita hindari dalam penyusunan item. Yang pertama yaitu kita harus menghindari pernyataan yang bersifat harapan atau bersifat andaian, seperti penggunaan kata bila mana, jika, akan, dan sejenisnya. Contoh dari penggunaan kata ini seperti orang tua saya akan memuji saya bila saya mendapat nilai yang baik. Nah, jadi ini harus dihindari. Kemudian selain itu yang kedua yaitu juga kita harus menghindari pemakaian kata sangkal seperti kata tidak, tak, tiada, bukan, dan juga sejenisnya, karena ini akan memberikan pemahaman ganda bagi responden kita nantinya. Contoh, orang tua saya tidak suka dengan kekasih saya. Nah, ini akan mengandung arti yang lain gitu. Misal akan diartikan seperti benci, menolak, ataupun melarang. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindari dalam penyusunan item yaitu menggunakan kata atau istilah kata yang tidak umum digunakan. Contoh nih, dalam mengajar, saya suka memberikan reinforcement kepada murid saya. Nah, kata reinforcement ini itu kata istilah yang tidak semua orang paham dan tidak semua orang ketahui. Terlebih jika responden kita itu anak SD ataupun anak SMP. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu responden kita ini siapa, kita tujukan kepada siapa item ini nantinya. Jika itu anak SD atau anak SMP, mungkin kita perlu memilah kata yang sekiranya dipahami oleh responden kita nantinya. Kemudian yaitu yang keempat yaitu menghindari item yang menggunakan ukuran ganda atau lebih dari satu. Biasanya item itu menggunakan kata penghubung dan, kata dengan, serta, ataupun sejenisnya. Jadi karena jika ada kata-kata ini itu akan cenderung menjadikan item tersebut memiliki ukuran yang ganda, tidak satu. Contoh, guru saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini kan ada kata baik dan benar, menjadi dua makna nih. Bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang benar. Mungkin kita bisa mengubahnya menjadi dua item. Item pertama yaitu guru saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian item selanjutnya guru saya menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi jangan digabung. Kemudian yang kelima yaitu menghindari pernyataan atau pertanyaan itu yang menyadap rasionalisasi dangkal. Contohnya, saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan baik bagi murid saya. Itu hal yang perlu dihindari juga. Kemudian yang keenam yaitu menghindari pernyataan yang menghendaki jawaban stereotip yang menggiring responden untuk memilih jawaban tertentu. Misal untuk responden ini memilih jawaban ya atau tidak. Contohnya yaitu orang tua saya mengharapkan saya berhasil dalam belajar. Nah, ini akan menggiring responden menjawab kata ya. Kenapa? Karena orang tua mana yang tidak mengharapkan anaknya berhasil dalam belajar. Jadi itu perlu dihindari. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu menghindari item yang ambigu, tidak jelas atau meragukan. Contoh itemnya itu saya sering membantu pekerjaan orang tua saya. Nah, di sini ada kata sering, yang mana
ketika kita membuat angket penelitian biasanya itu ada pilihan jawaban. Jika menggunakan skala Likert ya, itu menggunakan pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nah, itu jika ada kata sering, itu kan sudah ada di jawaban. Nah, itu akan membuat responden itu bingung untuk menjawab apa. Mungkin hanya itu hal-hal yang perlu kita hindari dalam penyusunan item yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat ataupun salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.